pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Friska. Apa kabar adik-adik? Kakak harap semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu. Semua tangan adik-adik dilipat, matanya ditutup, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan selama ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, Yesus menginginkan daku. Adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Gista. Hari ini Kak Gista yang akan membawakan cerita firman untuk adik-adik semua. Sebelum adik-adik dengarkan cerita firman, adik-adik harus membaca Alkitab terlebih dahulu. Sekarang adik-adik bisa membaca Alkitab bersama dengan Mama dan Papa di rumah. Saat adik-adik membacanya, adik-adik stop dulu video ini dan mulai kembali saat adik-adik sudah membaca Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita untuk minggu ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ke-16. Adik-adik silakan membacanya terlebih dahulu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Judul pembelajaran kita yaitu Aku adalah umat Tuhan masa kini. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari cerita tentang bangsa Israel di tanah Kanaan atau yang biasa disebut tanah perjanjian. Tadi adik-adik sudah membaca kisahnya di dalam Alkitab kan? Iya adik-adik. Jadi pada saat itu, Bapak Yosua diutus oleh Tuhan untuk membawa orang-orang bangsa Israel pergi masuk ke tanah perjanjian. Lalu mereka sampai di tanah perjanjian itu dan tinggal di sana bersama dengan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, semua saudara-saudara mereka. Sampai akhirnya adik-adik, Bapak Yosua dan orang tua bangsa Israel sudah mulai lanjut usia. Lalu mereka meninggal. Jadi, tinggallah hanya anak-anak mereka saja di tanah perjanjian itu. Dulu adik-adik, Tuhan berjanji kepada Bapak Yosua dan orang tua mereka itu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka dan karena itu Tuhan memberikan tanah perjanjian. Dan orang tua mereka adik-adik, mereka juga berjanji bahwa mereka akan mengasihi Tuhan dan setia dan taat kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dewa-dewa bangsa lain. Tapi ternyata setelah orang tua mereka meninggal, generasi baru bangsa Israel, yaitu anak-anak mereka atau mereka yang baru lahir dan tinggal di tanah perjanjian itu, lupa kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah lagi kepada Tuhan.
tetapi beribadahnya kepada dewa-dewa lain. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Israel diserang oleh bangsa lain dan dikuasai oleh bangsa lain. Mereka hidup menderita, tetapi mereka kemudian sadar karena mereka sudah berbuat dosa akibat melupakan Tuhan. Mereka lalu berdoa dan memohon ampun serta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan orang tua mereka, maka Tuhan mendengarkan teriakan minta ampun dan minta tolong mereka. Tuhan mengampuni mereka adik-adik, dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim yang memimpin mereka untuk berperang mengusir bangsa-bangsa penjajah itu. Dan bersama Tuhan mereka menang. Nah adik-adik juga harus tahu ya, bahwa karena Tuhan mengasihi orang tua, maka sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati mereka, memberkati papa mama adik-adik. Karena Tuhan memberkati orang tua adik-adik, sehingga adik-adik ditumbuhkan menjadi anak-anak yang baik dan pintar, disekolahkan, adik-adik bisa makan, bisa punya mainan, bisa punya tempat tinggal. Nah, kita harus belajar adik-adik bahwa kita juga dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik dikasihi oleh Tuhan Yesus karena adik-adik sudah diselamatkan dan dipilih menjadi umat Tuhan. Kita harus bangga adik-adik karena Tuhan juga memilih adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Adik-adik bangga menjadi anak Tuhan Yesus? Iya. Kalau adik-adik bangga menjadi anak-anak Tuhan, maka adik-adik harus selalu mengasihi Tuhan, harus selalu taat dan takut kepada Tuhan. Gimana ya caranya? Caranya adalah yang pertama adik-adik selalu menghormati dan dengar-dengaran sama orang tua. Jangan suka melawan orang tua. Adik-adik juga harus sayang kepada kakak atau adik di rumah. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik harus rajin mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa selalu menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, taat, dan takut kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau bimbing kami, mau pimpin kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang penuh kasih dan taat serta setia kepada Tuhan. Bimbinglah kami juga supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Kiranya Tuhan mau selalu sertai papa mama dan adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mau memberikan selalu penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ibadah minggu pelayanan anak. Sampai bertemu minggu depan. Semoga adik-adik sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.